Kak, apa sih pengertian atau yang kita bahas deh? Apa yang mau kita bahas di sini nih? Bipolar itu seperti apa? Apakah sama sih kira-kira gila dengan gangguan jiwa itu dong? Banyak juga ada lihat nih yang mama-mama atau ibu-ibu sampai gantiin popok aja sampai anaknya dibanting-banting lah sampai yang nah itu sebenarnya masuknya udah ke postpartum psikosis. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Kali ini di The Prime saya akan menghadirkan teman-teman dokter juga yang hadir di sini. Coba senyum dulu mukanya biar nggak pada takut. Ini ada pasangan ganda sebelah kanan saya, boleh memperkenalkan dirinya mungkin. Halo, saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Halo, saya Dr. Dila, saya dokter spesialis kandungan. Halo, saya Dr. Bonita, saya konselor menyusui. Nah, mungkin karena lagi dalam bulan puasa jadi suaranya agak pelan, jadi agak lemes sedikit tapi tidak mengurangi apa yang akan kita bahas. Ini juga topik yang sangat menarik ya tentunya ya. Mungkin belakangan ini trending nih atau beberapa saat yang lalu lah mungkin kita pernah lihat bahwa diangkat-angkat masalah bipolar. Bipolar. Nah, bipolar ini kan orang pengen tahu sebenarnya kira-kira apa sih pengertian atau yang kita bahas deh, apa yang mau kita bahas di sini nih? Bipolar itu seperti apa? Silakan aja, tidak usah berebut. Bipolar itu kalau dari pengertian itu suatu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang sangat drastis. Jadi dia ada kayak dua perubahan mood. Yang pertama dia bisa manik, seneng banget ya. Atau dan fase yang berikutnya depresi. Atau merasa terpuruk banget gitu. Dan biasanya ada kurun waktunya tertentu, jadi begitu cepat dan itu berbeda dengan mood swing. Kalau mood swing kan ya berubah tapi ada kurun waktunya tidak secepat kalau bipolar. Biasanya begitu ya, secara general ya. Kalau Dokter Dila lagi depresif atau lagi kira-kira? Lagi apa? Pantas diam aja. Dokter Dila mukanya nanti mungkin sedikit depresif ya di sini ya. Jadi kita ya ini karena pasti ranahnya memang teman kita ya dari psikiatri ya. Dari psikiatri yang membahas masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan orang identiknya kalau melihat kan ih gila. Apakah sama sih kira-kira gila dengan gangguan jiwa itu dong? Beda ya pasti ya. Kan karena kalau kita bilang wah gila nih, nah kalau secara medisnya yaitu kan kita bagi menjadi berapa banyak ya malah ya. Ya seperti yang tadi Dokter Agus bilang itu kan sebenarnya bukan ya secara general memang itu di kedokteran kita sudah pernah belajar semua. Tapi kalau untuk secara spesialisasinya yaitu mungkin spesialisasi di psikiater. Tapi menurut saya malah yang menarik gimana sih sebenarnya kalau mengenai bipolar itu sendiri. Bipolar sebenarnya kalau sama kepribadian ganda itu sama nggak sih? Nah, gimana? Sama nggak? Menurut saya beda ya. Beda ya? Karena kalau bipolar kan dia itu sadar gitu. Kalau misalnya kondisinya ketika terjadi perubahan emosi itu misalnya dia dari biasa-biasa aja terus tiba-tiba jadi semangat atau lebih maniknya keluar gitu atau terus tiba-tiba jadi depresif itu kan dia sadar ya. Kalau kepribadian ganda kan dia nggak ngerti ya. Dia nggak tahu yang satu sama yang lain tuh nggak saling komunikasi ya. Gitu nggak saling tahu lah gitu. Jadi berubah gitu itunya. Jadi dia berubah jadi orang lain mungkin ya. Sifat yang munculnya atau kepribadian yang munculnya, karakternya. Kalau misalnya manik dan depresif ini kan yang kita kenal adalah orang manik itu dalam tanda kutip itu yang riang banget, terus kemudian dia yang benar-benar ekstrovert ya, orangnya ekstrovert. Jadi semua diajak kenalan, terus kemudian kita lihat main terang gitu loh. Main terang itu apa ya? Beda banget gitu ya. Jadi dia merah semua, besoknya hijau semua, dia heboh atau ayo traktir sama traktir sini. Kalau misalnya dia yang memiliki ekonomi yang baik, misalnya dia rajin traktir orang yang sampai kita sampai ngeliatnya kadang bingung gitu kan. Ini gimana? Nah, tapi di episode berikutnya dia bisa menjadi orang yang sedih banget ya, depresi, ingin bunuh diri. Jadi depresi itu
saya rasa sih beda ya dengan orang mungkin nganggapnya kamu depresif ini. Kadang yang Kayak orang gua tadi lah. yang dibilang itu depresif ini dokter Dila, padahal itu bukan depresif, lagi sedih beda dengan depresi sebenarnya. Ya sebenarnya yang menarik tadi udah dijelaskan juga menurut Agus, memang sedih sama depresi itu berbeda ya. Kalau depresi itu sebenarnya secara medically itu memang ada apa ya? Biasanya kan dia tidak jadi hilang minat, itu kita kenal ya, ada beberapa apa ya istilahnya. Malas bangun. Jadi kayak benar-benar hilang minat, jadi benar-benar nggak tahu dia sukanya apa, terus kehilangan kesenangan, jadi apa ya? Berbeda sekali. Kalau sedih kan memang kayak gejalanya aja sedih gitu kan. Nah sebenarnya kalau bahas gangguan perilaku kepribadian ganda itu sendiri sebenarnya sama dengan schizofren nggak sih? Nah, Ya nih. nah orang yang kita lihat misalnya yang sering masyarakat awam ngomong itu kan gila ya. Gila ini kan sebenarnya kalau kita dulu diajarkan adalah ya itu schizofren yang jadi schizofren itu ada beberapa macam, ya kan? Schizofren ada yang katatonik itu yang dia mematung, benar-benar diam gitu kan. Ada schizofren yang paranoid. Nah, paranoid ini yang kita sering lihat juga di TV atau di film. Yang dia sampai paranoidnya sampai dia melakukan misalnya membunuh orang atau apa karena dia bilang saya diomongin ini padahal orangnya nggak ngomongin gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang orang anggapnya gila, yang sampai dia psikosis akut namanya, jadi dia nggak bisa mengendalikan diri, yang udah kayak orang heboh di jalan. Nah itu schizofren yang udah lagi psikosis akut. Kalau disebutnya itu yang harus dirawat ya kan. Kalau sama lah kayak penyakit lain kan pasti kan, ini adalah kelainan atau gangguan jiwa, kesehatan mentalnya sedang tidak sehat. Jadi sama kayak kita yang ada yang harus dirawat inap, ada yang harus bisa rawat jalan. Demikian juga gangguan mental ya. Gangguan mental juga kan bisa dirawat inap dan bisa dirawat jalan. Rawat inap kalau apa? Kalau tadi yang kita sebut dengan psikosis akut. Dia benar-benar bisa membahayakan orang lain atau dirinya sendiri, itu baru kita rawat. Gitu. Nah, dari pengalaman nih, Dok, kalau misalnya pernah nggak dapat pasien yang sedang hamil, terus kemudian ada gangguan bipolar ini? Kalau saya sih selama praktek untuk dapat spesifik pasien bipolar sih nggak ada. Tapi kalau ada yang dia cuma ada depresif berat kayak gitu, ada yang memang dalam pengobatan dengan dokter jiwanya. Nah, jadi sudah terdiagnosis ya. Memang dari awal sudah terdiagnosis. Jadi biasanya pasien akan tanya pengaruh ke kehamilannya bagaimana. Terus biasanya kan mereka pasti akan sudah ada dibekalin obat sama dokter jiwanya. Pasti akan tanya pengobatannya bagaimana, Dok, apakah boleh diteruskan atau tidak, kalau misalnya diteruskan apakah akan mengganggu ke kehamilannya atau tidak. Terus gimana Dokter Dila? Pasiennya ada yang berbeda nggak sih kira-kira pemantauan selama kehamilannya? Ya, kalau pasien dengan gangguan mood ini selama kehamilan ya mungkin kita harus rawat bersama dengan psikiatri, itu yang pertama ya. Obat-obatannya mungkin karena memang obat yang penting untuk menstabilkan mood itu memang sifatnya teratogenik ya. Jadi mungkin akan ada penyesuaian obat ataupun dosis ya dari dokter psikiatri itu biasanya. Cuman yang paling penting sih sebenarnya pada pasien dengan bipolar ini ketika sedang hamil ya dukungan support dari support dari orang terdekat, keluarga, suami kan nggak cuma obat-obatan. Sebenarnya mereka harus sadar sih kalau selama hamil itu kan karena mungkin ada penyesuaian obat-obatan, mungkin kekambuhan atau pengaruh hormonal juga bisa membuat perubahan moodnya jadi lebih sering gitu, jadi lebih sering muncul gitu. Nah itu perlunya dukungan keluarga. Mungkin mereka bisa lakukan ke psikolog, mungkin kayak cognitive behavioral therapy atau mungkin kelompok-kelompok kelompok-kelompok suportif ya, seperti itu mungkin bisa. Sama ini satu lagi sih, saya rasa kalau untuk kehamilannya sendiri mungkin pemantauannya untuk
janinnya mungkin lebih ketat ya untuk USG, penilaian apakah ada kelainan pada janinnya, mungkin bisa dipantau untuk misalnya ke feto maternal ya. Mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan dengan konsultan feto maternal, minimal dia 1 atau 2 kali selama kehamilannya. Biasanya dimulai masuk trimester 2 atau mau masuk trimester 3 gitu. Kita bisa lakukan evaluasi dengan konsultan feto maternal tentu untuk melihat ada nggak potensi gangguan gitu ya. Kalau dari dokter Bonita nih, nah setelah lahir kan akhirnya menyusui nih, pasti ini yang menarik juga. Jadi ternyata ya, kalau tadi kan kita bahas mengenai bipolar, kita membahas tentang gangguan tentang psikiatrinya gitu ya. Ternyata untuk ibu-ibu menyusui itu secara secara spesifik itu di buku DSM, kalau ini ya, kalau di psikiater kan kita kenal PPDGJ atau DSM-4 sekarang yang paling baru, itu ternyata secara spesifik menjelaskan mengenai postpartum problems. Postpartum problems itu dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Nah, tahap pertama itu adalah yang sering banget orang-orang ngomong itu baby blue syndrome. Atau ternyata sebenarnya ada baby pink syndrome. Kemudian tahapan berikutnya baby adalah pink atau blackpink ini? Waduh, beda ya ya. Baby pink syndrome itu beda. Ternyata beda dan berkebalikan. Kalau baby blues kan sedih ya. Kalau baby pink itu dia terlalu manik gitu. Ketika setelah melahirkan itu. Nah, tahapan berikutnya masuknya ke postpartum depression. Postpartum depression ya. Nah, ini yang bahaya nih ya. Nah, belum. Tahapan terakhir yang paling berbahaya yang sampai kita sering pasti saya yakin yang berita nonton banyak nih ya. Yang nonton pasti banyak juga ada lihat nih yang mama-mama atau ibu-ibu sampai gantiin popok aja sampai anaknya dibanting-banting lah sampai yang. Nah, itu sebenarnya masuknya udah ke postpartum psikosis. Itu adalah tahapan terberat. Nah, ada hubungannya apa sih dok dengan yang tadi kita bahas bipolar sama gangguan-gangguan? Ternyata yang memiliki gangguan bipolar sebelum beliau-beliau ini hamil atau melahirkan itu memiliki tingkat persentase yang lebih tinggi ketika nanti beliau-beliau ini menyusui untuk terkena postpartum psikosis atau postpartum depression. Pasti ya, jadi faktor resiko itu ya. Menjadi faktor resiko dan kalau kita membahas mengenai berarti bisa nggak ini nyusuinya? Ternyata biasanya yang dipertanyakan kan, nanti jadi ASI-nya gimana tuh dok? Apakah terjadi sesuatu? Sebenarnya tidak ada terjadi apapun dalam dalam ASI dengan ibu yang memiliki gangguan-gangguan postpartum problems tadi. Ya, walaupun sekarang misalnya saya harus mengkonsumsi obat-obatan dok karena saya ini bipolar misalnya begitu. Nah, kalau kita sudah mengatakan mengenai terapi secara obat-obatan, kalau di dunia laktasi kita kenal ada satu buku sebagai sebagai standar kita memastikan apakah itu obat itu boleh atau tidak kompatibel itu biasanya kita lihatnya dari buku karya Thomas Wehel. Itu di sana sebenarnya untuk obat-obat bipolar seperti katakan atau obat-obat antikonvulsan yang misalnya haloperidol atau CPZ itu yang suka dipakai kan itu sebenarnya termasuk dari golongan L3. L3 itu masuknya apa? Artinya bisa saja kompatibel kok. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah harus dilakukan pemantauan berkala dengan tenaga-tenaga kesehatan yang memang capable untuk melihat semua situasinya. Jadi sebenarnya kalau untuk ibu-ibu bipolar dengan postpartum problems yang tadi sebenarnya tetap bisa menyusui. Asal yang penting satu, ada support system yang sangat kuat di belakangnya. Jadi sebenarnya bukan karena saya bipolar berarti saya tidak bisa menyusui, bukan karena ASI-nya kenapa, tapi lebih karena takutnya resiko yang muncul saat dia sendiri misalnya. Betul, maka sebenarnya yang paling diutamakan, yang paling digarisbawahi ya satu, pengobatan secara berkala, secara kayak udah dilihat sama tenaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, support system dari segi keluarga yang benar-benar harus mendukung sekali. Kalau misalnya semua itu dilakukan ya sah-sah saja. Dan sebenarnya kan ada yang barusan lagi viral juga, ada seorang ibu yang memiliki bipolar dan ternyata ibu tersebut sukses menyusui anaknya sampai 2 tahun plus. Itu kan ada. Pasti ada. Ya. Sama juga kayak ini, kalau kita ditanya bisa nggak sih lahiran normal? Ya. Ada kasus bipolar?
Bisa. Ya, saya juga pernah mendapatkan kasusnya di rumah sakit tempat saya kerja juga ada mungkin 2 atau 3 kasus yang udah dilakukan selama dia dalam pengobatan bagus, ibunya yakin, support system dalam keluarga terutama suami dan mertua, ya mertua makanya ada lidah mertua. Nah, karena lidah mertua mungkin lebih tajam dari lidah ibu kota, nggak ada gunanya Pak. jadi support system ini yang kadang dilupakan. Jadi cuma melihat dari sisi medisnya, padahal tidak semua kelainan medis, dalam kasus ini misalnya kelainan gangguan jiwa ya, bipolar khususnya atau gangguan jiwa yang lain tidak bisa mengalami pengalaman yang sama seperti orang normal lainnya. Intinya mereka akan bisa dikendalikan, mereka akan bisa diperlakukan sebagai manusia yang sama, punya hak yang sama, baik untuk persalinan secara normal maupun menyusui secara normal. Tapi harus diingat bahwa harus ada support system yang kuat, ya, pengawasan yang kuat, pemantauan yang kuat. Di Indonesia ini cukup, saya bilang cukup kurangnya pengetahuan akan hal ini menurut saya. Karena jadi masih tabu juga. Ya, karena masih tabu diomongkan dan orang tidak mau terbuka untuk konsultasi misalnya ke dokter, dan dokter sendiri juga mungkin memiliki pandangan yang nggak sama, nggak seragam, karena balik lagi yang dilihat adalah per masing-masing kasus, per masing-masing pasien pasti memiliki treatment yang berbeda. Kalau kita menurut kita ada resiko, mending tidak daripada masuk ke resiko yang tidak kita inginkan bersama. Contohnya kalau persalinan tiba-tiba saat dia kesakitan lagi pembukaan 4 kambuh, lah repot kan, pembukaan 4 terus lari keluar. Jadi stres. Jadi akut misalnya, jadi psikosis, ya kan bahaya juga, ya kan. Terus kemudian sama kayak tadi menyusui, udah jelas ya, menyusui juga ada problem yang bakal muncul. Nggak sedikit kan problem menyusui kan dok ya. Jadi itu yang harus kita waspadai bersama ya. Gitu. Jadi kalau berdua ini ganda yang sebelah kanan ini pink syndrome itu tadi nggak ya? Oh iya pas ya, ini pink blue ya. Iya, lagi janjian mungkin ya. Iya. Kira-kira pembahasan ini menarik dan mudah-mudahan sih kita bisa memberikan insight ya dari apa yang kita obrolin saat ini, bahwa ada kesempatan yang sama bagi orang yang memiliki gangguan Betul. apapun itu ya, nggak cuma gangguan bipolar sebenarnya, gangguan apapun itu mereka punya hak dan mereka punya harus diperlakukan sebagai orang yang sama, kesempatan yang sama. Oke, sekian mungkin dari kita ya. Udah takut makin lapar nanti dokter Dila ini ya. Jadi kita sudahi saja. Terima kasih sudah nonton di video kami. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang berguna bagi yang menonton video ini, dan support terus kami di channel kami, di Instagram kami maupun di TikTok kami. Ya, bye-bye dulu dong. Kiss, bye.